A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurah limpahkan kepada kita semua kenikmatan sehat, syafaat, barokah serta kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dari itu, marilah kita aturkan salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita syafaat, barokahnya dan karomahnya. Para saudara sekalian yang sudah dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Semoga senantiasa Allah mencurahkan kita kenikmatan yang tiada henti. Para saudara sekalian, ada kalimat yang sangat saya berarti, bagaimana cara kita mengkontrol diri kita itu. Orang lain bisa menilai kita bukan hanya dari tampak mukanya ataupun dari tampang diri kita, bagaimana penampilannya kita, tapi salah satunya yang bisa orang lain itu menilai adalah bagaimana kita berucap. Ketika kita berucap dengan kebaikan maupun bagaimana kita membawa lisan kita dalam kebaikan ataupun keburukan itu tergantung pada diri kita sendiri. Tidak memandang siapa dia, tidak memandang siapa beliau, baik itu kiai ataupun nora ataupun juga orang-orang yang bahkan tidak mulia di hadapan manusia. Ketika lisannya itu sering menyakiti orang lain, maka sudah Allah singgung di dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Anfal dan Quran surat Al-Isra ayat 23, bahwasanya katakanlah lisan yang mulia, wa qul lahum qawlan karimah, bahwasanya katakanlah perkataan yang mulia. Ketika kita bertemu dengan seseorang itu, bagaimana kita bisa mengkontrol lisan kita dalam kebaikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung seseorang itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam kitab suci Al-Qur'an kepada hambanya. Lisan itu membawa kita baik itu dalam kebaikan ataupun dalam keburukan. Ketika kita berbicara dengan seseorang, bagaimana lisan kita itu tidak menyakiti orang lain. Nah gitu. Bagaimana juga lisan kita itu bisa menyampaikan yang baik-baik. Ada juga kata ataupun yang bisa menyinggung kita, bahwasanya itu lisan itu adalah tebeng kita. Jadi ketika kita berbicara baik, tidak memandang kepada siapapun. Ada seseorang yang berbicara ketika dengan gurunya itu sangat mulia, sangat sopan. Tetapi ketika kita berbicara dengan teman ataupun orang lain yang bahkan sudah terlewat batas, itu merupakan salah satu yang tidak disukai Allah. Salah satunya ketika kita membawa lisan kita al-fitnah tuh membawa lisan kita itu dengan mengatakan fitnah. Itu yang merupakan salah satu singgungan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwasanya jangan kita memfitnah orang lain, baik dari keburukan ataupun kebaikan. Karena ketika kita sudah membiasakan lisan kita itu berbicara keburukan, maka seterusnya kita akan berbicara keburukan. Bahkan orang yang baik pun akan terlihat buruk ketika kita sering menjudge people by its cover, ketika kita menjudge seseorang itu dari penampilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyinggung bagaimana ibadah kita, tidak hanya menyinggung untuk perintah untuk beribadah kepadanya, tetapi juga Allah menyinggung bagaimana lisan kita itu bisa kita jaga, karena pertanggungjawaban yang sangat berat ketika kita yang kita gunakan lisan ini, yang kita gunakan ngaji, pertanggungjawaban yang berat ketika kita membawa lisan kita dari kemungkaran, kemaksiatan, perkataan yang buruk yang kita lanturkan kepada orang lain. Itu sadar nggak kita semua bahwasanya lisan yang kita gunakan untuk ngaji, lisan yang kita gunakan untuk zikir itu, ketika kita memfitnah orang lain, ketika kita gosip orang lain, kita berbicara keburukan orang lain, adalah lisan yang kita gunakan untuk mengaji, adalah lisan yang kita gunakan untuk berzikir ataupun mengingat Allah. Oleh karena itu para saudara sekalian, tidak ada orang yang sempurna, tetapi ada orang yang berusaha untuk kebaikan, untuk berusaha baik. Oleh karena itu tidak memandang siapapun untuk menjaga lisan itu. Ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan guru, ketika kita bertemu dengan
kerabat, yang perlu kita tampilkan itu salah satunya adalah sikap diri kita. Oleh karena itu, adab itu ketika orang berilmu tidak beradab, banyak kesalahan-kesalahan fatal yang ketika kita menilai orang itu mulia tetapi adabnya itu nol. Oleh karena itu, adab perkataan, perbuatan itu merupakan salah satu cerminan bagaimana sikap kepribadian kita. Oleh karena itu, para saudara sekalian, lisan itu marilah kita gunakan dalam hal kebaikan. Tidak harus Allah itu menuntut kita harus selalu baik, tidak. Tetapi bagaimana ketika kita melakukan perbuatan kesalahan maupun kekeliruan, berusaha mungkin bagaimana kita berusaha menjadi orang yang lebih baik mungkin. Oleh karena itu, marilah ketika kita tidak bisa menggunakan lisan kita dengan baik, tetapi bagaimana kita setidaknya di dalam kehidupan kita itu membawa kerahmatan ataupun membawa keberkahan kepada orang lain, tidak hanya keberkahan kepada diri sendiri, karena seringkali yang kita ucapkan itu adalah doa. Oleh karena itu, ayo kita semua kita bisa menjaga lisan. Bagaimana ketika kita bisa menyakiti orang lain, pikirkan bahwasanya orang itu tidak semuanya memiliki mental yang kuat, tidak semuanya orang itu bisa menanggapi kelucunan kita, tidak semua kita menjudge semua orang itu mentalnya harus sama dengan kita. Seringkali yang kita ucapkan itu dianggap lelucon, tapi orang menerimanya dari perkataan kita itu adalah hal pembulian, meremehkan, ataupun juga kata-kata yang mensorak-sorak keburukan orang lain. Oleh karena itu, keburukan orang lain itu jadikan pembelajaran, tidak harus kita dijadikan cemohan ataupun menjadikan salah satu hal yang membuat kita itu menggumparkan aib seseorang. Karena ketika kita menyampaikan aib seseorang, itu merupakan mengurangi pahala yang kita lakukan dalam sehari-hari. Semoga yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, dan semoga senantiasa kita bisa mengajak orang dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.